Mobil sport Mercedes-Benz. Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada Anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik untuk Anda. Mobil sport adalah mobil yang dirancang dengan penekanan pada performa dinamis, seperti pengendalian, akselerasi, kecepatan tertinggi, sensasi berkendara, dan kemampuan balap. Mobil sport berasal dari Eropa pada awal tahun 1900-an dan saat ini diproduksi oleh banyak produsen di seluruh dunia. Dari tahun ke tahun, Mercedes-Benz telah mengeluarkan mobil sport yang mumpuni, tangguh dan nyaman dikendarai. Dengan tampilan yang keren dan memukau, Mercedes-Benz selalu berhasil memikat hati para pecinta mobil sport di dunia. Dalam banyak hal, mobil sport Mercedes-Benz memang mengagumkan, namun juga sangat penting. Bagi Anda yang menyukai adrenalin kecepatan tinggi dan performa yang prima, maka tentu saja pilihan Mercedes-Benz bisa menjadi andalan. Berikut ini kami akan membahas beberapa jenis mobil sport dari Mercedes-Benz, mari simak selengkapnya berikut ini. 1. Mercedes-AMG GT. Jika Anda cukup beruntung untuk menemukannya, cenderung membuat kesan teutonik seperti Bismarck dan tidak jauh lebih kecil. Mobil dengan pintu camar yang menarik perhatian ini memiliki cara untuk menarik perhatian Anda serta sepenuhnya memuaskan. Tipe GT memperbaiki keseimbangan itu. Proporsinya serupa, tetapi hadir dengan bodi yang lebih melengkung. Kamera ini lebih pendek 92 mm, dari lebih dari satu sudut, sangat menarik. Tidak semua penguji menghargai bagian belakang yang terlihat mencolok, tetapi kekaguman terhadap citra GT yang penuh gaya, hampir secara universal. Mungkin ada beberapa orang yang akan merindukan metode masuk dan keluar SLS yang boros, tetapi selain karena biaya, pintunya brengsel konvensional untuk alasan yang bagus. Tidak adanya sayap camar di bagian atas berkontribusi pada penurunan pusat gravitasi GT. 2. Mercedes-AMG GT-R. Kami dapat melanjutkan bagian ini berkali-kali lipat dari panjangnya bagian ini untuk menjelaskan bagaimana Mercedes-AMG telah mengubah mobil supersport Mercedes-AMG GT, biasa, menjadi GT-R. Upaya yang dilakukan bervariasi dari yang mudah ditebak hingga terobosan baru dan mencakup beberapa modifikasi yang sangat terarah pada mesin, transmisi, sasis, dan suspensi mobil. Berita utamanya adalah bahwa GT-R lebih ringan 15 kg dari GTS standar, meskipun itu adalah keuntungan yang bisa Anda dapatkan 2 kali lipat jika Anda memilih opsi rem karbon keramik AMG, namun memiliki bodi yang lebih lebar dari GTS dan juga sasis yang diperkuat yang secara signifikan lebih kaku. 3. Mercedes-AMG GTS. Bodywork yang benar-benar menakjubkan dari Mercedes-AMG GT 2021 tidak diragukan lagi akan menarik perhatian Anda, tetapi ini lebih dari sekadar wajah cantik. GT yang rendah dan lebar juga merupakan mobil sport berperforma tinggi yang sangat mumpuni. Ini adalah jawaban Mercedes bermesin depan untuk Porsche 911 bermesin belakang. Ditawarkan di berbagai titik harga, GT dilengkapi dengan mesin V8 twin turbo yang dibuat dengan tangan. Meskipun AMG ini tidak seasyik mengemudikan mobil seperti saingannya dari Porsche, mobil ini masih sangat atletis, dan sebagian besar modelnya secara mengejutkan dapat dikendarai dengan baik di jalanan yang tidak mulus. Mereka yang lebih menyukai Grand Tourer yang lebih halus akan menghargai GT 523 HP dan GT C 550 HP, dan mereka yang lebih sporty akan tertarik pada GT-R dan GT-R Pro yang bertenaga 577 HP. Sebagian besar model tersedia dalam bentuk coupe dan softtop roadster, tetapi Pro yang berfokus pada lintasan dan Black Series yang bertenaga 720 HP hanya tersedia dalam bentuk hardtop. 4. Mercedes-AMG GT-C. GT-C, yang pertama kali dipasarkan di Inggris, berada di antara GTS dan GT-R yang siap digunakan di lintasan balap. Mobil ini mengadopsi kemudi belakang aktif dan diferensial penguncian yang dikontrol secara elektronik,
namun tidak dilengkapi dengan bucket racing yang keras, diffuser yang gila, atau sayap belakang. Sebagai gantinya, Anda akan mendapatkan spoiler kecil yang dapat ditarik. Bukan berarti tidak ada drama di sini. Anda dapat dengan mudah mengenali sebuah tipe C dari kelebaran bodi belakang aluminium yang luar biasa, yang lebih lebar 57 mm dari mobil standar, dan ban Michelin Pilot Super Sport 305 bagian. Sementara itu, bagian depan mobil ini mendapatkan kisi-kisi krom dari kisi-kisi Panamericana Mercedes, yang sekarang dapat ditemukan di seluruh jajaran produk. Secara keseluruhan, tindak lanjut AMG yang lebih terjangkau dari SLS masih terlihat memiliki tujuan yang sensasional. Begitu terarah, pada kenyataannya, Anda mungkin bertanya-tanya apa yang diperlukan untuk melonggarkan tambalan kontak belakang yang luas. Jawabannya adalah V8 4.0 liter twin turbocharged dry sumpet yang sama dengan yang ditemukan di tempat lain dalam jajaran produk ini. Untuk C, mobil ini menghasilkan 550 bhp, menjembatani kesenjangan antara GTS dan GTR serta mengungguli Porsche 911 Turbo. 5. Mercedes-AMG GT63S. Beroperasi pada 400 V, motor ini menambahkan 201 bhp pada mesin bertenaga 630 bhp, mengangkat tenaga jauh melebihi saingannya Porsche Panamera Turbo SE Hybrid, 690 bhp, dan juga super salon tradisional seperti BMW M5 Competition, 616 bhp. Namun, torsi adalah yang paling diuntungkan, naik dari 663 lb-ft yang sudah kuat menjadi 1082 lb-ft yang jauh lebih serius. Keputusan untuk memasang motor di bagian belakang memungkinkan penggeraknya disalurkan langsung ke roda belakang melalui gearbox 2 kecepatan. Sementara itu, mesin mengirimkan tenaga ke keempat roda melalui gearbox otomatis PH Shift MCT 9 percepatan dari GT63S. Ada 6 mode berkendara, licin, elektrik, nyaman, sport, sport plus dan balap. Pengontrol drive dynamic juga mendukung mode individual yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan berbagai aspek mobil. 6. Mercedes-Benz SLS AMG. Jika ada satu konsep yang berjalan di seluruh Mercedes SLS, itu adalah pertemuan antara yang lama dan yang baru. Jelas, gaya SLS sangat terinspirasi dari masa lalu, dan khususnya 300 sal gullwing yang asli, tetapi ini adalah bentuk yang telah ditafsirkan ulang untuk abad ke-21. Kami ragu ada orang yang salah mengira bahwa SLS adalah mobil baru. Sebagian dari dampak visualnya berasal dari proporsinya, dengan kap mesin yang besar dan kabin yang diatur ke belakang, tetapi juga lebar SLS yang cukup besar. Dengan panjang 1939 mm, mobil ini lebih lebar dari Mercedes-Benz S-Class. Pegangan pintu keluar secara otomatis ketika Anda membuka kunci coupe, dan menarik kembali ketika mobil bergerak. Sebagai alternatif, pelepas otomatis dapat dinonaktifkan, dalam hal ini hanya muncul ketika tombol di sebelah kanan ditekan. Sebaliknya, pintu roadster sepenuhnya konvensional. Paduannya berukuran 19 inci di bagian depan, 20 inci di bagian belakang. Meskipun tidak ada pilihan ukuran, tersedia 3 desain. Desain 7 jari-jari adalah standar, 5 jari-jari adalah pilihan yang lebih murah, desain 10 jari-jari adalah yang paling mahal. 7. Mercedes-Benz AMG GT 4 pintu coupe. Gudang teknologi yang diperlukan untuk membuat mobil sepanjang 5,05 m dan seberat 2,1 ton menjadi seperti mobil sport yang lebih kecil, lebih ringan, dan lebih rendah akan membuat Anda bingung. GT4 Door Coupe tidak menggunakan konstruksi rangka ruang yang ringan seperti mobil 2 pintu lainnya, melainkan mengandalkan platform mobil monokok Emera dari Mercedes, dan itulah sebabnya mengapa mobil ini sangat berat, dan mengapa ada begitu banyak hal fisika yang harus diatasi oleh teknologi tersebut. Subjek tes GT63 4 Matic, kami turunan entry level saat ini untuk pasar Inggris, ditenagai oleh mesin V8 biturbo 4.0 liter Afvalterbach. Konfigurasi Hot V dari turbocharger kembar motor ini sudah tidak asing lagi, tetapi penggunaan bantalan,
anti-gesekan, di dalam turbocharger tersebut merupakan hal yang baru dan membantu mempertajam respons motor. Pada GT63, mesin V8 menghasilkan tenaga puncak 577 bhp dan 590 lbf, yang terakhir tersebar dari 2500 rpm hingga 5000 rpm. 8. Mercedes-Benz SL-Class. Setelah membiasakan diri dengan penggunaan aluminium struktural saat memproduksi SLS yang dibuat dengan tangan, Mercedes telah mengambil risiko dengan menjadikan SL baru sebagai mobil produksi seri pertamanya yang sebagian besar dibuat dari bahan tersebut. Superstruktur yang canggih berisi komponen aluminium chill cast, die-cast, dicap dan diekstrusi, serta beberapa magnesium dan baja galvanis yang dibentuk panas. Komponen-komponen tersebut, yang disatukan menggunakan 6 metode berbeda, berkontribusi pada bobot bodi yang lebih ringan 25% dibandingkan dengan baja, serta meningkatkan kekakuan torsi statis sebesar 20%. 9. Mercedes-Benz SLC Class. Roadster SLC ini adalah cara yang tidak sempurna dan sedikit membingungkan untuk memperkenalkan jajaran model 43 menengah panas Mercedes-AMG yang baru karena satu alasan yang sangat bagus. Ini adalah penggerak roda belakang. Mobil sedan, coupe, dan estate bermesin V6 yang akan menyusul, semuanya akan dilengkapi dengan transmisi otomatis 9 percepatan, tetapi juga transmisi 4 matic di semua sudut. Landasan dari merek mini AMG 43 akan didefinisikan sebagai nilai kinerja, kegunaan di segala cuaca dan penghematan bahan bakar yang layak di dunia nyata. Itu sebagian besar merupakan wilayah yang masih perawan bagi AMG dalam setiap hal. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.